Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Perikatan dengan nama anggota kelompok Aprilia Vitaloka Buloto dengan NIM 10114211010, Mariam Kamati dengan NIM 10114211076, Nurizkai Hamsa dengan NIM 10114211262. Kami dari semester 3, kelas B, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kami akan memaparkan materi mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan dalam hukum kontrak dan macam-macamnya. Pengertian perikatan. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang maksudnya ialah hukum dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang meletakkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain untuk atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata pada pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Dengan demikian, perikatan berdasarkan jenisnya dapat dibedakan atas 1. Perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan dibagi syarat sah perjanjian, akibat perjanjian. 2. Perikatan yang lahir karena undang-undang dibagi perbuatan yang sah menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan. Kontrak atau persetujuan menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan atau kontrak atau biasa disebut dengan perjanjian terbagi atas 1. Suatu persetujuan cuma-cuma. Maksudnya adalah pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. 2. Suatu persetujuan memberatkan. Maksudnya adalah suatu persetujuan yang mewajibkan para pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. A. Syarat sah perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah sebuah perjanjian atau persetujuan yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal pokok persoalan tertentu. 4. Suatu hal yang tidak terlarang. B. Akibat dari perjanjian. Dari bunyi pasal 1338, pasal 1339, dan pasal 1317 KUH Perdata mengenai akibat suatu perjanjian dapat ditarik kesimpulan akibat dari perjanjian adalah 1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pembuatnya. 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. 4. Perjanjian mengikat para pihak terhadap isi perjanjian dan segala sesuatu yang menurut sifatnya dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan undang-undang. 5. Perjanjian hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan pihak lain yang memang telah diterima dan disepakati oleh pihak lain tersebut. 2. Perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang terbagi atas A. Undang-undang itu sendiri maksudnya adalah bahwa perikatan itu timbul karena memang undang-undang mengatur demikian. Contohnya adalah dengan meninggalnya seseorang maka akan timbul kewajiban bagi para warisnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban almarhum. B. Undang-undang atas perbuatan orang yang terbagi atas 1. Perbuatan yang sah menurut hukum. Perbuatan yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata termasuk perbuatan yang sah menurut hukum di mana dilakukan secara sukarela untuk mengurus suatu kepentingan orang lain, baik atas perintah ataupun tidak, sampai orang lain itu dapat mengurus sendiri urusannya. Contoh sederhana adalah orang yang membantu merawat binatang peliharaan tetangganya dengan memberi makanan dan minum sehubungan dengan pemilik binatang tersebut sedang keluar kota. 2. Perbuatan yang
melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar hukum ini maksudnya tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar kesusilaan dan keputusan dalam masyarakat yang merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, disebut bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi tersebut. B. Macam-macam perikatan. 1. Perikatan alternatif. Perikatan alternatif adalah perikatan yang memberikan pilihan kepada debitur atau kreditor atau debitur untuk membeli satu dari dua atau lebih kewajiban atas prestasi tersebut. 2. Perikatan generik. Perikatan generik adalah perikatan yang objeknya ditentukan menurut jumlah dan jenis. Pada perikatan generik, kreditor akan menerima presentasi dengan standar umum karena mempunyai konsekuensi sesuai dengan jenis presentasi yang disepakati dalam rumpun atau kelompok objek tersebut. 3. Perikatan fakultatif. Perikatan fakultatif adalah perikatan yang membebaskan debitor untuk memenuhi kewajiban yang lain jika ia tidak dapat memenuhi kewajiban yang pokok. Sifat pemenuhan prestasi dalam perikatan fakultatif berdasarkan gradasi atau tingkatan pemenuhan prestasi, artinya apabila objek perikatan yang pokok tidak dapat dilaksanakan atau prestasi primer, maka debitor boleh melakukan prestasi lain atau prestasi sekunder. Misalkan saja, debitor dapat menyerahkan sapi atau sekunder jika tidak menyerahkan kuda atau primer. Yang keempat, perikatan kumulatif. Perikatan kumulatif adalah perikatan dengan prestasi menyerahkan atau melaksanakan lebih dari satu objek perikatan. Pemenuhan prestasi salah satu atau sebagian objek prestasi tidak membebaskan debitor dari kewajibannya. Si beruntung wajib memenuhi seluruh prestasi yang telah disepakati dalam perjanjiannya. Menurut hukum perdata dikenal macam-macam perikatan yang lebih rumit, yaitu 1. Perikatan bersyarat, pasal 1253 sampai 1267 KUH Perdata. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu, pasal 1268 sampai 1271 KUH Perdata. Yang ketiga, perikatan mana suka, pasal 1272 sampai pasal 1277 KUH Perdata. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung, pasal 1278 sampai 1295 KUH Perdata. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, pasal 1296 sampai 1303 KUH Perdata. Yang kelima, perikatan dengan ancaman hukuman, pasal 1304 sampai 1312 KUH Perdata. Kesimpulannya, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, pada pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Selain perikatan yang paling sederhana tersebut,
Menurut hukum perdata dikenal macam-macam perikatan yang lebih rumit, yaitu 1. Perikatan bersyarat, 2. Perikatan dengan ketetapan waktu, 3. Perikatan mana suka, 4. Perikatan tanggung-menanggung, 5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Nah, dalam perikatan atau perjanjian, apabila masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Itulah pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.